Pernahkah kita berhenti sejenak, meluangkan waktu di tengah hiruk-pikuk dunia ini untuk merenungkan asal-usul kita? Dari mana kita datang, mengapa kita diciptakan, dan kemana akhirnya kita akan kembali? Pertanyaan ini meski tampak sederhana, sesungguhnya menyimpan jawaban yang begitu agung dan mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah nasihat indah dari Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kami kutip dari kitab Sirrul Asrar. Awal mula penciptaan, renungan tentang asal-usul kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasih dan rahmatnya telah memberikan kita petunjuk melalui kitab-kitabnya dan para rasul pilihannya. Di antara anugerah terbesarnya adalah penciptaan Nabi Muhammad SAW, yang hakikatnya adalah cermin dari cahaya ilahi, permulaan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Hakikat penciptaan cahaya Nur Muhammad. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku ciptakan ruh Muhammad daripada cahaya wajahku." Pernyataan ini membuka tabir tentang betapa mulianya penciptaan Rasulullah SAW. Bahkan dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW berkata, "Mula-mula Allah ciptakan ruhku." Ruh beliau adalah awal dari segala ciptaan, inti dari keindahan dan kesucian yang menuntun alam semesta. Ruh Muhammad disebut sebagai nur atau cahaya suci karena ia memang dipersucikan dari segala kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah cahaya dan kitab yang menerangkan." Quran Surat Al-Maidah ayat 15. Cahaya ini adalah permulaan segala sesuatu, sebuah sinar yang menjadi sumber inspirasi, ilmu, dan hikmah bagi makhluknya. Penciptaan ruh dan alam kehidupan ruh Muhammad SAW adalah hakikat dari segala kejadian, awal dari semua yang tampak maupun tersembunyi. Rasulullah SAW bersabda, "Aku daripada Allah dan sekalian yang lain daripadaku." Dari ruh beliau, Allah menciptakan seluruh ruh makhluknya di alam arwah dalam bentuk yang paling baik. 4000 tahun setelah penciptaan cahaya Muhammad, Allah menciptakan arasy dari cahaya mata beliau. Dari arasy inilah makhluk-makhluk lain diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ruh-ruh itu ke peringkat yang lebih rendah, yaitu alam kebendaan, alam fisik yang penuh keterbatasan. Dalam firman-Nya Allah mengingatkan, "Kemudian kami turunkan ia kepada peringkat yang paling rendah." Quran Surat At-Tin ayat 5. Perjalanan ruh menuju dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan ruh-ruh itu dari alam lahut, tempat keesaan ilahi, ke alam nama-namanya, kemudian ke alam malaikat, hingga akhirnya ke alam kebendaan.
Di sanalah ruh-ruh ini dinamakan ruh manusia. Setelah melalui berbagai tahap penciptaan, ruh-ruh ini dimasukkan ke dalam tubuh yang berdaging dan berdarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apabila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan padanya ruhku." Quran Surat Shad ayat 72. Namun saat ruh-ruh ini terikat dengan tubuh, darah, dan daging, mereka lupa akan asal-usul mereka. Mereka lupa akan ikrar yang pernah mereka nyatakan di hadapan Allah. "Adakah aku Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Iya, bahkan." Lupa akan asal-usul ini membuat manusia sering terjebak dalam kegelapan duniawi, terpisah dari cahaya yang sejatinya adalah sumber keberadaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih dan sayangnya tidak membiarkan kita terlunta-lunta dalam kebingungan. Dia mengirimkan kitab-kitab suci dan para nabi untuk mengingatkan kita akan asal-usul kita. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Hendaklah kamu keluarkan kaum kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan ingatkan mereka kepada hari-hari Allah." Quran Surat Ibrahim ayat 5. Hari-hari Allah ini adalah momen-momen ketika ruh-ruh kita terpisah darinya, ketika kita masih berada dalam keindahan dan dalam kesucian alam arwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk kembali kepadanya, untuk mengingat asal-usul kita, dan untuk memahami tujuan penciptaan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah dan kasihnya menjadi penerang di jalan ini. Melalui ajaran dan teladan beliau, kita diajak untuk kembali menyatukan diri dengan cahaya Allah, meninggalkan kegelapan dunia yang sering menyesatkan. Sebagai umat manusia, kita diajak untuk merenung, untuk mengenali kembali siapa diri kita. Apakah hidup ini hanya tentang memenuhi kebutuhan duniawi? Ataukah ada sesuatu yang lebih agung yang harus kita capai? Jawabannya ada pada hati kita, pada hubungan kita dengan Allah, Sang Pencipta yang Maha Penyayang. Wahai manusia, hiduplah dalam cahayanya, kembalilah kepada asal-usulmu. Ingatlah cahaya yang pernah menyinari hatimu, yang membawamu dalam kehidupan ini. Jangan biarkan dunia membutakanmu dari tujuan sejati penciptaanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya di atas segala cahaya, dan hanya dengan kembali kepadanya, kita akan menemukan ketenangan yang hakiki. Bangunlah wahai jiwa yang lupa. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang fana ini, ada sebuah peringatan yang terhampar di langit dan bumi, diturunkan melalui lidah para nabi. Ribuan rasul telah datang dan pergi, membawa amanat suci dari Sang Pencipta, mengguncang hati manusia agar bangkit dari kelalaian. Namun, semakin waktu berlalu, semakin sedikit jiwa yang mengingat asal-usulnya. Manusia yang dulu berlari mengejar cahaya, kini terseret ke dalam kegelapan, tenggelam dalam gemerlap dunia yang menipu. Hingga pada akhirnya Allah yang Maha Tinggi mengutus penutup segala nabi, roh suci yang membawa cahaya abadi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah hadir bukan hanya untuk menyampaikan risalah, tetapi untuk membangunkan hati yang tertidur lelap. Allah berfirman, "Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kepada Allah dengan pandangan yang jelas." Surat Yusuf ayat 108. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lentera yang membimbing manusia menuju kehidupan hakiki, menuntun jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran untuk kembali kepada Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sahabat-sahabatku adalah seperti bintang di langit. Siapapun yang kamu ikuti dari mereka, kamu akan menemukan jalan yang benar. Basirah, mata hati yang menembus kegelapan. Mata hati yang tajam hanya dapat terbuka pada mereka yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Ia bukan berasal dari ilmu duniawi, melainkan dari ilmu yang dilimpahkan secara langsung oleh sang pemilik ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami, ilmu laduni." Surah Al-Kahfi ayat 65. Ilmu ini adalah cahaya yang memancar dari hati para kekasih Allah, mereka yang telah mencelupkan diri dalam samudra rahmatnya. Untuk meraihnya, seorang hamba harus mencari guru yang basirohnya telah terbuka, seseorang yang mampu mengarahkan langkah untuk menuju kesadaran spiritual. Guru ini adalah cahaya di tengah gulita, pembimbing yang telah melewati jalan panjang untuk menuju Tuhannya. Wahai anak-anak Adam, bangunlah dari tidurmu yang panjang. Taubat adalah pintu pertama yang harus engkau ketuk. Dengan taubat, Allah akan melimpahkan hikmahnya, membimbing langkahmu ke jalan yang lurus. Allah berfirman, "Dan berlomba-lombalah menuju keampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Mereka yang mendermakan hartanya di waktu lapang dan sempit, menahan amarah dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Jadilah bagian dari kafilah kerohanian yang berlari menuju Allah. Ingatlah, waktu terus berjalan, dan pada suatu hari nanti jalan ini tidak akan lagi dapat untuk dilalui. Rasulullah Muhammad SAW berduka cita melihat keadaan kita. Beliau pernah bersabda, "Duka citaku adalah untuk umatku yang akan datang setelahku." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan peraturan syariat untuk menata kehidupan zahir kita dan memberikan ma'rifat untuk mensucikan batin. Keduanya harus bersatu agar seorang hamba dapat mencapai makom tertinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia alirkan dua laut yang keduanya bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui." Surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Syariat dan ma'rifat adalah dua sisi yang tak terpisahkan. Pengetahuan indrawi tak akan mampu menembus hakikat tertinggi tanpa cahaya ma'rifat. Oleh karena itu, ibadah yang benar memerlukan perpaduan keduanya. Allah berfirman, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Surah Az-Zariyat ayat 56. Sahabatku, kembalilah kepada zat yang abadi. Kita bukan diciptakan untuk merusak dunia ini atau sekedar memenuhi hasrat jasmani. Kita adalah ruh yang pernah bersaksi di alam arwah, mengakui keesaan Allah. Namun kini kita lupa, kita tersesat di dunia ini, kehilangan jalan pulang. Namun sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya yang tiada batas terus mengingatkan kita melalui kitab-kitab suci dan para nabi. Bangkitlah wahai jiwa yang lalai. Perjalanan ini adalah perjalanan menuju zat yang abadi, zat yang menjadi sumber segala kehidupan. Jadikanlah dirimu layak untuk kembali kepadanya dengan hati yang bersih, jiwa yang tunduk dan amal yang tulus. Karena sesungguhnya kebahagiaan sejati hanya ada dalam dekatnya kita kepada Sang Pencipta. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya
surat Shad ayat 72. Menyingkap tabir ma'rifat menemukan tujuan kehidupan yang sejati. Hidup di dunia ini bagaikan perjalanan panjang yang penuh dengan teka-teki, di mana setiap langkah kita membawa semakin dekat atau semakin jauh dari tujuan akhir kita. Namun, adakah kita benar-benar memahami mengapa kita diciptakan? Allah Sang Pencipta telah berfirman melalui kalam sucinya, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku suka dikenali, lalu aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali." Inilah tujuan tertinggi dari penciptaan manusia, mengenal Allah, memperoleh makrifat, dan menyadari keindahan yang tersembunyi dalam diri kita. Bayangkan hati kita seperti cermin. Saat tabir hitam menutupi permukaannya, pantulan keindahan Allah tidak akan terlihat. Untuk itu, cermin hati perlu dibersihkan, disucikan, dan dikilapkan hingga mampu memantulkan cahaya ilahi. Saat cahaya itu menerangi hati, maka rahasia keindahan Allah akan memancar dengan penuh keagungan. Makrifat sebagai jalan untuk mengenalnya bukanlah sekedar perjalanan intelektual. Ia adalah pengembaraan menuju hakikat yang melibatkan seluruh jiwa dan raga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk dengan kasih sayangnya yang tak terhingga. Tujuannya adalah agar kita mengenal dan memujinya dengan sebenar-benarnya. Namun, bagaimana mungkin seseorang bisa memuji atau meminta pertolongan kepada zat yang tak ia kenal? Dua peringkat makrifat. Makrifat terdiri atas dua tingkatan yang harus kita lalui. Tingkatan pertama adalah mengenali sifat-sifat Allah dan manifestasinya yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah kita memahami kebesaran dan kekuasaannya, serta menemukan bukti-bukti keberadaannya dalam setiap ciptaan. Kemudian tingkatan kedua adalah makrifat yang lebih mendalam, yaitu mengenali zat Allah secara langsung. Pada tingkatan inilah seseorang tidak hanya memahami dengan akalnya, tetapi juga dengan roh suci yang berada dalam dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami telah perkuatkan dia, Isa, dengan Roh Kudus." Surat Al-Baqarah ayat 87. Dalam perjalanan spiritual ini, Roh Kudus menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan zat Allah, membawa kita untuk lebih dekat kepadanya. Makrifat hanya dapat dicapai melalui hikmah kebijaksanaan yang terdiri atas dua aspek: hikmah kerohanian yang tersembunyi dalam batin dan pengetahuan zahir tentang benda-benda nyata. Nabi Muhammad SAW bersabda, pengetahuan ada dua bagian, satu pada lidah yang menjadi dalil tentang kewujudan Allah, dan satu lagi di dalam hati manusia. Inilah yang kita perlukan untuk melaksanakan setiap harapan kita. Pengetahuan zahir membantu kita memahami dunia ini, sementara hikmah batin membawa kita pada kesadaran ilahi. Kedua aspek ini tidak boleh dipisahkan, seperti dua sayap burung yang memungkinkan kita terbang untuk menuju ketinggian spiritual. Perjalanan menuju makrifat dimulai dengan mengenal syariat, yaitu aturan-aturan lahiriah yang mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu kita melangkah ke jalan kerohanian, tempat setiap rahasia ilahi tersingkap satu persatu. Namun, perjalanan ini tidak mudah, sahabatku. Ego dan hawa nafsu seringkali menjadi rintangan terbesar. Oleh karena itu, kita perlu melatih diri untuk melawan keinginan ego, menundukkan nafsu, dan membersihkan hati dari segala penyakit. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa berharap menemui Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah
dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Amal salih yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kerendahan hati adalah kunci untuk membuka pintu makrifat. Makrifat adalah perjalanan pulang ke rumah asal, roh suci manusia yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik akan kembali kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4. Namun sahabat, perjalanan ini tidak akan selesai hanya dengan pengetahuan zahir semata. Kita perlu memasuki rahasia batin dan menyelaraskan antara syariat dan hakikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dia alirkan dua laut, padahal kedua-duanya bertemu. Antara dua itu ada dinding yang kedua-duanya tidak mampu melewatinya. Lautan syariat dan hakikat harus menyatu, menciptakan keselarasan yang akan membawa kita pada tujuan sejati." Pada akhirnya, makrifat bukanlah sekedar ilmu yang dapat dipelajari dari buku. Ia adalah pengalaman spiritual yang melibatkan hati, jiwa, dan seluruh keberadaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk mengenalinya, bukan sekedar sebagai makhluk fisik, tetapi sebagai ruh yang suci. Melalui makrifat, kita tidak hanya menemukan Allah, tetapi juga menemukan diri kita yang sejati. Mari bersihkan hati, singkapkanlah tabir yang menghalangi cahaya ilahi, dan berjalanlah di jalan makrifat menuju zat yang abadi. Karena sesungguhnya tujuan hidup ini adalah kembali kepadanya, sang perbendaharaan tersembunyi yang penuh keindahan dan cinta. Sahabatku, di kedalaman jiwa setiap manusia tersembunyi sebuah amanah yang begitu agung. Sebuah hakikat yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hati kita. Amanah ini adalah percikan keindahan ilahi, dititipkan agar kita menjaganya dengan penuh kesungguhan. Namun, sebagaimana permata yang tersembunyi dalam tanah, keindahan hakikat ini hanya akan memancar ketika hati kita disucikan melalui tobat yang tulus dan usaha yang tekun dalam mengenal agama. Taubat adalah awal dari perjalanan ini, sebuah langkah menuju kebangkitan rohani. Ketika manusia menyadari dosa-dosanya dan kembali pada Allah dengan hati yang remuk redam, sebuah perubahan besar akan dimulai. Hati yang tadinya tertutup oleh debu kelalaian mulai terbuka, dan cahayanya pun memancar dari hatinya. Zikir, terutama kalimat agung La ilaha illallah, menjadi kunci yang menghidupkan hati. Pada awalnya kalimat ini terucap di lidah seperti aliran air yang membasahi tanah yang kering. Namun ketika hati mulai hidup, zikir itu berpindah ke dalam kolbu, bergetar bersama detak jantung, menyelimuti jiwa dengan kedamaian. Zikir tidak lagi sekedar lafaz, tetapi menjadi denyut kehidupan, membawa manusia semakin dekat dengan penciptanya. Bayi hati, simbol kesucian dan makrifat. Para sufi sering menggambarkan perjalanan ruhani ini dengan metafora yang indah, bayi hati. Hati seperti seorang ibu melahirkan, merawat, dan membesarkan bayi ini. Bayi hati adalah simbol dari kesucian dan ketulusan yang bebas dari ego, keraguan, dan kelalaian duniawi. Sebagaimana seorang anak yang polos, bayi hati bersinar dengan keindahan yang murni, mencerminkan cahaya ilahi yang terpancar dari dalam jiwa. Dalam mimpi, bayi hati sering muncul sebagai wujud malaikat, lambang dari kedamaian dan kebenaran. Hadiah-hadiah dari surga seringkali datang melalui tangan-tangan bayi hati, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Dalam kebun-kebun kenikmatan, melayani mereka anak-anak muda yang tidak berubah keadaan mereka,
Surah Al-Waqiah ayat 12 sampai dengan 17. Melayani mereka adalah anak-anak muda, laksana mutiara yang tersimpan. Surat At-Tur ayat 24. Bayi hati ini menurut para sufi adalah anak-anak dari hati yang suci. Keindahan mereka mencerminkan kesempurnaan ciptaan ilahi. Mereka menjadi wakil sejati manusia yang hidupnya selaras dengan kehendak Allah. Mencapai makom tertinggi kedekatan dengan Allah. Ketika hati telah dibersihkan sepenuhnya dan bayi hati tumbuh menjadi dewasa, seorang insan akan mencapai makom tertinggi dalam perjalanannya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai makhluk yang terpisah, tetapi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari zat ilahi. Tidak ada hijab, tidak ada batasan antara dirinya dengan Allah. Nabi Muhammad SAW menggambarkan suasana ini dengan sabdanya, "Ada masa aku dengan Allah di mana tiada malaikat yang mendekat dan tiada juga nabi yang diutus." Dalam keadaan ini bahkan keberadaan fisik dan roh pun tidak menjadi penghalang. Nabi SAW menjelaskan lebih jauh. Ada surga Allah yang tidak ada mahligai dan taman-taman atau sungai madu dan susu. Surga yang di dalamnya seseorang hanya menyaksikan wajah Allah yang maha suci. Firman Allah menegaskan hal ini. Beberapa muka pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya, dia memandang. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Namun sahabat, makom ini bukanlah tempat yang bisa diakses oleh sembarang makhluk. Bahkan malaikat Jibril yang menemani Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj harus berhenti di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril berkata ketika itu, "Jika aku melangkah satu langkah saja lagi, aku akan terbakar menjadi abu." Kedekatan dengan Allah adalah kedekatan yang penuh keagungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika aku bukakan penutup sifat keperkasaanku dengan bukaan yang sedikit saja, semua akan terbakar sejauh yang dilihat oleh pandanganku." Ini menunjukkan betapa mulianya kedekatan dengan zat ilahi, tetapi juga betapa manusia harus benar-benar bersih dan tulus untuk mampu mendekatinya. Kedekatan ini tidak dapat dicapai dengan kekuatan fisik atau akal semata, melainkan dengan hati yang suci dan jiwa yang merendah. Hakikat amanah yang ditanamkan dalam hati manusia adalah undangan dari Allah untuk kembali kepadanya. Perjalanan ini dimulai dengan taubat, disertai dengan zikir, dan berlanjut hingga hati mencapai kesucian yang sempurna. Bayi hati adalah lambang dari jiwa yang telah dibersihkan, dan ia tumbuh menjadi cermin yang memantulkan keindahan Allah. Semua ini membawa manusia menuju pada makom tertinggi, di mana ia tidak lagi terpisah dari penciptanya. Perjalanan ini adalah panggilan cinta dari Sang Maha Kuasa, dan hanya mereka yang mendengar panggilan itu dengan hati yang bersih yang akan menemukan jalan kembali pada cahayanya. Karena sejatinya kita semua diciptakan untuk satu tujuan, mengenal, mencintai, dan kembali pada Zat yang Maha Suci. Mari berjalan bersama di jalan ini, sahabatku, sebelum waktu memisahkan kita dari kesempatan ini. Semoga Allah membukakan mata hati kita, membimbing langkah-langkah kita, dan menerima amal-amal kita sebagai bekal kembali kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kekuatan untuk berjalan di jalannya, untuk memahami makna sejati dari kehidupan, dan untuk menjadi hambanya yang selalu bersyukur. Karena pada akhirnya hanya kepadanya lah kita akan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kembali
konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.